Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah di gereja Kristus Tuhan GKTI Raja Daud, Jemaat Cawang, Jakarta Timur. Kami menyambut juga buat teman-teman yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biar damai sejahtera Tuhan terus menyertai kita. Tetap semangat saudaraku, meskipun pada saat ini kita masih dalam keadaan PPKM, kita belum bisa beribadah secara langsung, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, kita katakan ku perlu juru selamat, Kidung Jemaat nomor 402. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam tenteram. Baik keduanya, ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku senang, takkan takut dan enggan bila Tuhan membimbingku di malam tenteram. Baik, ketiga, ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tenteram. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan, kita katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Abba, ya Bapa, ya Allah Bapa, ini
aku anak, layankanlah seluruh hidupku ya Allah, ya Allah Bapa. Ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus. Aman peluk-Nya, dalam kasih-Nya aku bahagia. Aku menyembahkan oleh-Mu terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat Yesus, amat peluk-Nya, dalam kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosaku coba jauh dariku, duka dan pas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segalanya. Selamat Yesus, amat peluk-Nya, dalam kasih-Nya aku bahagia. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur 115 ayat 9 sampai 13. Sekali lagi dari kitab Mazmur pasal 115 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan kepada saudara sekalian, harap saudara sekalian mengikuti di dalam hati. Ayat 9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Minta pujilah nama Tuhan. Baik saudaraku, kita memuji Tuhan kembali. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
hanya di dalam Yesus, tak satu pun dapat menolong, tak seorang pun dapat menghibur, hanya Yesus jawabannya. Bersamanya hatiku melangkah tempat kebenaran. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Yesus jawabannya. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Yesus jawabannya. Marilah bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini, teman-teman yang menonton, jika ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan ataupun perpuluhan melalui rekening yayasan ataupun rekening gereja. Rekening yayasan di rekening Bank BCA dengan nomor yang tertera, begitu juga dengan rekening gereja di rekening Bank DKI dengan nomor yang tertera juga. Selanjutnya, kelas pendalaman Alkitab. Kita membuka kelas pendalaman Alkitab di hari Rabu pukul 1 siang melalui virtual Zoom. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab, silakan menghubungi Majelis Gereja melalui DM Instagram di Instagram @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp di nomor 0812-8383-3706. Selanjutnya, YouTube channel kita punya 2 YouTube channel, yang pertama Hanya Alkitab, dan yang kedua GKTI Raja Daud. Hanya Alkitab itu diperuntukkan untuk materi-materi seputar polemik kekristenan, seputar gereja, dan juga doktrin-doktrin. Hal-hal yang jarang dibahas, kita bahas di dalam Hanya Alkitab. Nah, untuk yang GKTI Raja Daud, itu diperuntukkan untuk khotbah mingguan, ibadah online, dan juga untuk hasil dari kelas pendalaman Alkitab. Jadi teman-teman yang merasa dirinya terlewat dengan ibadah ataupun kelas pendalaman Alkitab yang sebelumnya dapat menonton di GKTI Raja Daud. Dan juga mohon semua videonya ditonton dan jangan lupa di-like, komen, subscribe, dan juga di-share kepada teman-teman yang lain. Demikianlah warta pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan catatan kita untuk mencatat setiap firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini supaya kita dapat berkat-berkat yang besar akan disediakan oleh Tuhan, khususnya buat hamba-Nya yang dipercayakan untuk menyampaikan firman. Kita katakan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari kudus-Mu ini kami bisa kembali datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun kami masih beribadah dari rumah. Lewat ibadah online ini, biarlah nyanyian pujian kami dari awal sampai akhirnya nanti memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau. Dan sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar firman-Mu, dan kami siap ditegur oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan visi Roh Kudus saat tulisan ini pertama kali ditulis. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita. Hari ini kita memasuki minggu ketiga ya, dan kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari kisah Yairus dan perempuan pendarahan. Kemarin kita sudah sampai di Injil Markus pasal 5 ayat 33 kemarin, betul ya? Injil Markus pasal kelima ayat 33 kemarin, dan sekarang kita mulai nanti dari ayat 34. Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 5 ayat 34. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah fisik, ya, kesembuhan untuk si perempuan pendarahan, dan juga masalah sosialnya. Ya, jadi masalah fisik terselesaikan, masalah sosial terselesaikan, di mana di ayat 33, Yesus memancing dia keluar dengan kalimat, siapa yang menjamah jubahku? Lalu di ayat 33 dikatakan perempuan itu takut dan gemetar, mengaku di hadapan Yesus dan di hadapan orang banyak, bahwa dia telah sembuh. Ya. Ingat, perempuan ini najis di hadapan orang karena dia perempuan yang pendarahan 12 tahun, tapi Yesus memancingnya untuk memberikan pengakuan publik bahwa dia sembuh. Nah, kita lihat, masalah kesembuhan fisik selesai, dia sudah sembuh dari penyakitnya 12 tahun itu, dalam seketika aja, sekejap, dia sembuh. Masalah sosial terselesaikan, bahwa dia sudah memberikan pengakuan dan menceritakan segala sesuatu di depan publik bahwa dia telah sembuh. Masalah spiritual imannya, kita lihat di ayat 34. Mari kita lihat, Markus pasal 5, ayat 34, buka Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak mengikutinya dengan membuka Alkitab, pasti sulit untuk mengikuti khotbah eksposisi. Harus diperhatikan Alkitabnya ya. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitnya. Coba perhatikan kalimat awalnya di ayat 34 ini, Bapak Ibu Saudara. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hai anakku di situ menggunakan kata daughter, ya, seorang putri, anak perempuan, daughter. Hai anakku. Sangat jarang Yesus memanggil dengan kata daughter, anak perempuan. Sangat jarang kita temui di kalimat-kalimat Yesus. Kenapa Yesus memanggil daughter kepada perempuan pendarahan yang telah sembuh ini? Bahkan kalau kita tahu kemungkinan perempuan ini lebih tua dari Yesus. Betul ya? Kalau kita kritisi, perempuan ini pasti lebih tua dari Yesus, karena Yesus di sini masih berumuran 31-an, sekitar 31 tahun. Ya. Tapi kenapa dia memanggil, hai anakku, hai putriku? Ya, kalau kita terjemahkan dari daughter, ini adalah ungkapan perkataan bapa kepada anaknya. Kenapa? Karena memang perempuan ini adalah anak Allah, dan perempuan ini beriman kepada Yesus. Perhatikan kalimat Yesus selanjutnya. Setelah dia mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Kata menyelamatkan dalam terjemahan aslinya, Bapak Ibu Saudara, menggunakan kata sozo. Ya. Sozo itu memang bisa dikatakan keselamatan kekal. Sozo, pakai Z, ya. Zozo. Bisa keselamatan kekal, tapi bisa juga diartikan sembuh. Ya, jadi bukan soal aja keselamatan kekal, tapi juga sembuh, tergantung konteksnya. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, your faith, imanmu, has healed you, menyembuhkan engkau. Sozo itu bisa keselamatan, bisa juga sembuh. Jadi sangat jelas di sini, iman perempuan pendarahan inilah yang menyembuhkannya karena dia mempercayakan dirinya kepada Yesus. Ya, bukan karena jubah Yesus. Nah, ini kita harus bedakan. Jangan kita menganggap, kemarin saya sudah katakan, bukan soal saktinya jubah Yesus, tapi karena memang perempuan pendarahan ini beriman penuh kepada Yesus. Makanya Yesus katakan, hai putriku, anakku, imanmu yang menyelamatkan engkau. Perhatikan kalimat saya, dengarkan baik-baik Bapak Saudara, perhatikan kalimat ini. Yesus menyembuhkan orang beriman maupun tidak beriman. Oke? Yesus menyembuhkan orang beriman maupun tidak beriman. Selanjutnya. Tapi Yesus hanya menyelamatkan orang yang beriman. Nah, itu dia. Yesus bisa menyembuhkan orang yang tidak beriman, Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus hanya menyelamatkan yang beriman kepada dia. Perempuan ini bukan hanya soal sembuh dari pendarahannya, tapi memang dia adalah anak pilihan Tuhan, karena dia bagian dari kerajaan Allah. Lihat kalimatnya tadi, kalimat terakhirnya, di ayat 34 apa kalimat terakhirnya? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Waduh. Pergilah dengan selamat, pergilah dengan damai, go in peace, pergilah dengan selamat, karena kau sudah mengalami kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Hidupmu yang 12 tahun najis, akhirnya mendapat anugerah dari Tuhan. Yang menarik kalimat, sembuhlah dari penyakitmu. Penyakit di situ bukan diartikan menunjuk kepada hanya sekedar pendarahan dia 12 tahun, tapi penyakit di situ menunjuk kepada hidupnya yang penuh derita dan beban berat. Terjemahan Yunaninya mastigos, ya. Penyakitmu. Diartikan penderitaan hidupmu, beban hidupmu selama ini, sembuhlah dari itu semua. Kenapa Yesus bilang begini? Karena ingat, 3 tadi. Dia sudah sembuh dari kesehatannya, masalah fisik terselesaikan, masalah sosial yang selama ini dijauhi orang, tidak boleh masuk mana-mana, dijauhi keluarga, selesai. Dan sekarang imannya jelas, memang dia adalah anak Allah. Sembuhlah dari penderitaanmu, itu yang ingin dikatakan Yesus. Sangat luar biasa Yesus memancing perempuan ini. Dan akhirnya menyelesaikan bukan hanya soal penyakitnya, tapi juga masalah sosial dan spiritualnya, sehingga dia adalah memang orang yang beriman kepada Yesus. Ini yang menarik bagi saudara. Yang ingin saya katakan dari bagian perempuan ini
Kita sering lupa ya bahwa mujizat Yesus itu bukan soal dia menyembuhkan kita dari sakit lah, sakit jantung lah, sakit kanker lah, atau sakit corona ya. Tapi tujuan utamanya adalah selamat kekal. Itu tadi makna sozo itu ya. Sembuh memang sembuh, tapi yang paling utama adalah selamat dan menjadi bagian kerajaan Allah. Maka itu Bapak Saudara nggak perlu bangga sama Yesus kalau hanya Yesus menyembuhkan penyakitmu. Kita seharusnya nggak perlu bangga ya. Karena banyak orang di luar sana, banyak dukun-dukun sakti bisa menyembuhkan juga kok. Tapi banggalah kalau kita dianggapnya sebagai anaknya. Ketika dia memanggil engkau son, ketika dia memanggil engkau daughter, banggalah kita. Karena sudah pasti kita mendapatkan keselamatan kekal. Lagi-lagi kita perlu diingatkan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk surga, Bapak Saudara. Hati-hati kita. Itu kalimat yang pasti digenapi, karena itu firman yang nyata. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan kita merasa Kristen sudah otomatis masuk surga. Belum tentu loh. Tapi buktikanlah, engkau beriman kepadanya, dan engkau anaknya, sama seperti perempuan pendarahan ini. Sedikit saya tampilkan kisah historis tentang perempuan pendarahan ini, bahwa sejarawan gereja, namanya Eusebius, dari Kaisaria mencatat nama perempuan ini Veronica ya. Sebenarnya Alkitab tidak pernah menulis nama perempuan ini, tapi dari sejarah dicatat namanya adalah Veronica dan dia berasal dari Kaisaria Filipi. Itu yang dikatakan Eusebius, sejarawan dari gereja. Dan yang menarik, kenapa kisah ini betul-betul nyata? Karena ada peninggalan batu yang tinggi didirikan dari tembaga di dekat rumah dia, ya di dekat rumah dia. Karena kisahnya yang sangat spektakuler ini, seorang wanita berlutut, jadi gambar batu tembaga ini seperti patung dibuat di daerah dia, seperti wanita berlutut, tangannya terentang di depan memohon kepada seseorang. Nah, seseorang itulah yang diyakini oleh banyak orang adalah Yesus. Dan di bawah patung kaki Yesus itu ada sejenis ramuan yang digunakan untuk penyembuhan. Tapi itu hanya sekedar kisah sejarah untuk membuktikan peristiwa ini betul-betul nyata. Kenapa? Orang sudah melihatnya karena dia sudah pengakuan publik. Jadi peristiwa ini betul-betul tercatat di dalam sejarah. Masalah perempuan pendarahan yang menginterupsi Yesus berjalan ke rumah Yairus selesai. Apakah happy ending? Happy ending untuk si perempuan, Bapak Ibu Saudara. Untuk Yairus nanti dulu. Karena Yesus terhenti gara-gara perempuan ini kan. Bayangkan perasaan Yairus yang anaknya sudah koma. Anak satu-satunya yang berumur 12 tahun sudah koma. Yesus kelamaan jalannya, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 35-nya. Perhatikan ayat 35-nya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Waduh. Ya, kalimat awal, ketika Yesus masih berbicara. Bukan hanya Yesus berhenti, tapi Yesus ngobrol sama si perempuan. Sebelum sembuh dan sesudah sembuh, dia masih ngobrol. Padahal situasi urgent, harus ke rumah Yairus. Bayangkan berapa lama waktu yang terpotong gara-gara si perempuan pendarahan. Dan apa yang terjadi? Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, artinya ini sanak saudara dari Yairus, ini tetangganya mungkin, pokoknya ini keluarga dekat dari keluarga Yairus, dan apa dikatakan mereka? Mereka banyak ini datang, bukan hanya satu orang, ada beberapa orang yang datang. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Coba kita merenungkan firman ini lebih dalam. Kalau Anda jadi Yairus, apa yang Anda lakukan? Kalau aku jadi Yairus, kumaki perempuan itu. Ya kan? Keluar langsung darah batakku. Iyalah, gara-gara kau menghentikan perjalanan kami, anakku mati. Karena Yesus terlambat datang ke rumahku. Gara-gara kau lah ini semua. Apalagi kita orang Batak kan suka kali nyalain orang. Kau ini semua. Iya kan? Gara-gara kau lah ini. Kau tanggung ini dosanya ini. Kau membuat aku sedih, kau membuat aku hopeless, anak aku sudah mati, udah nggak ada gunanya lagi. Waduh.
Saya yakin kalau kita bisa bikin dramanya nih, Yairus nangis, Yairus menjerit-jerit, dan mungkin dia mau emosi sama perempuan ini. Cuman nggak ada di catatan Alkitab dia emosi. Emosi dia, gara-gara perempuan ini terhenti perjalanan kami. Ada dua paradoks yang kita lihat secara bersamaan, Bapak Saudara. Perempuan yang menginterupsi Yesus sudah bahagia dan sembuh. Di sisi lain, ada Yairus yang sedih dan nangis karena anaknya meninggal. Jadi situasinya berlawanan, sembuh, mati. Waduh. Dan kalimat yang dikatakan saudara dari Yairus, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Perlu kita dalami. Kenapa? Di dalam benak budaya kuno, kalau sakit, dengan mujizat dari tabib, rabi, bisa sembuh. Betul ya? Makanya mereka berharap kepada Yesus. Tetapi, kalau sudah mati, nggak ada lagi peluang, cuy. Buat apa lagi kita panggil Yesus? Buat apa lagi kita susahkan guru? Karena udah mati, game over, selesai. Tidak ada di dalam pemahaman mereka, ada rabi, ada tabib yang bisa membangkitkan orang mati. Nggak ada. Makanya keluar kalimat, buat apa lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kalau tadi hanya masih sakit, oke. Yesus ini sakti. Segala penyakit yang selama ini kita lihat bisa disembuhkannya. Anak kita pun Yairus pasti bisa sembuh. Sudah mati. Mau ngomong apa lagi kau Yairus? Nggak usah lagi lah. Dan itu ketika Yesus masih berbicara loh sama perempuan itu. Ketika Yesus masih berbicara, ngobrol, satu sisi Yairus mendapatkan kabar duka yang membuat dia sedih dan lemas. Kita akan lihat bagaimana cara Yesus yang sangat luar biasa men-treat Yairus. Kita lanjutkan ayat 36-nya. Perhatikan ayat 36-nya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saya suka kalimat awalnya di ayat 36 ini. Perhatikan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat terjemahan aslinya, tidak menghiraukan artinya refuse to listen. Menolak mendengar. Jadi lihat ya konteksnya ya. Yesus lagi ngomong sama si perempuan pendarahan, suara saudara Yairus itu kedengaran sama Yesus. "Hei, anakmu sudah mati. Nggak usah lagi susahkan Yesus. Udahlah, terima nasib lah anakmu sudah mati." Tapi menarik, Yesus dikatakan Alkitab di dalam teks ini menolak untuk mendengar. Dia nguping sih, dengar anak Yairus sudah mati. Tapi dia sengaja untuk tidak fokus kepada perkataan berita itu. Yesus tetap santai dia. Bahkan kurasa diperlama Yesus lagi ngomong sama si perempuan. Biar Yairus itu lebih kesal gitu kan. Lebih, aduh Yesus ini kenapa ya? Kok ngobrol terus ya? Kan anakku sudah mati nih, kok dia nggak ada kasihan-kasihan? Disengaja Yesus itu. Tetap santai saja Yesus dan tidak peduli dengan berita bahwa anak Yairus sudah mati. Jadi dia seolah-olah menolak, tapi dia tetap nguping berita itu. Dan apa kita lihat? Kita lihat respon Yesus, kita lihat. Dia sudah selesai nih ngomong sama si perempuan pendarahan. Sudah selesai nih masalahnya. Sekarang dia fokus ke Yairus. Dia mulai dengan kalimat apa? Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu. Berarti berkata kepada Yairus ya. Yairus kepala rumah ibadat ya. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Kalau saya ngomong ini di mimbar gereja, pasti langsung disambut jemaat dengan amin. Amin, Mbak Pendeta. Jangan takut kita dalam hidup ini, percaya saja. Nah, itulah yang bahayanya kalau kita nggak eksposisi Alkitab. Coba Anda jadi Yairus. Ketika orang bilang, "Yairus santai kau, santai. Percaya aja." Kalau aku tadi yang anak Medan ini, makin kumaki orang itu. Santai pula gue bilang, anakku udah mati, percaya pula gue bilang, apa lagi yang ku percaya anakku udah mati? Udah sana kau, nggak usah kau ganggu aku, sosok kau hibur aku. Santai kau, jangan percaya, jangan takut, jangan. Iya kan? Jadi kita nggak bisa buru-buru bilang amin kalau kita jadi Yairus, Bapak Saudara. Tapi kalimat Yesus ini luar biasa. Jangan takut, percaya saja. Ingat epistel kita tadi yang dibacakan oleh majelis? 3 kali kalimat apa? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ini PR besar kita, terutama di dalam kondisi kita yang sulit ini di pandemi ini.
Mau nggak kita jangan takut dalam hidup ini dan percaya saja kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan kita mungkin seperti Yairus, anaknya meninggal. Itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Sulit, nggak semudah diomongkan. Jangan takut, percaya saja. Kenapa kalimat ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Karena kalimat ini di dalam bentuk kata kerja bahasa aslinya di bahasa Yunani menggunakan present tense. Luar biasa. Imperatif present tense. Berarti artinya apa? Kalimat perintah terus menerus. Jadi seakan-akan kalau kita ganti kalimatnya, Yesus mau bilang sama Yairus apa? Jangan takut, percaya saja terus menerus. Jangan lemaskan tubuhmu dalam depresimu. Jangan hilang imanmu. Keep believing. Nah, itu dia. Keep believing. Terus menerus percaya. Terus menerus percaya. Ayo, jangan takut. Terus menerus percaya. Ini luar biasa. Terkadang kita gampang ngomong, aku percaya Yesus kok, dia akan memberikan jalan keluar dalam hidupku. 3 hari kemudian, kita cari jalan lain. Gitu lah. Setahun, nggak dijawab-jawab masalah kita, nggak dijawab-jawab doa kita. Hopeless kita. Malas ke gereja, tinggalin Yesus. Doa pun udah malas. Tapi di sini menggunakan kalimat, keep believing, terus-menerus, present tense. Ayo, terus-menerus percaya. Seakan-akan Yesus ingin memberikan gambaran kepada Yairus, kau mau fokus sama kabar anakmu meninggal, atau kau mau fokus sama aku? Nah, ini berat, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita fokus sama masalah kita, terkadang kita fokus sama penderitaan hidup kita, terkadang kita fokus sama segala pergumulan hidup kita, lupa fokus sama Yesus. Makanya kita sering takut, makanya sering kita tidak percaya. Makanya kalimat Yesus sungguh-sungguh kuat. Jangan takut, terus-meneruslah percaya. Seakan-akan Yesus ingin menguji imannya Yairus itu sampai mana. Tadi kau di awal datang tersungkur kepadaku, ingin meminta anakmu disembuhkan. Bagus. Terus kau mengeluarkan kalimat iman, kalau kau tumpang tangan saja Yesus, pasti anakku sembuh. Bagus. Sekarang, sengaja aku buat ada adegan iklan di kisah kita mau jalan ke rumahmu. Nah, seakan-akan Yesus mau ngomong gitu. Adegan iklannya itu perempuan pendarahan. Terhenti kita beberapa jam perjalanan, sehingga anakmu meninggal. Kau tetap percaya aku atau enggak? Nah, ini dia. Terkadang masalah kita yang udah berat, dibuat jadi lebih berat. Yesus akan mau ngomong, masih percaya aku enggak? Doa kita nggak dijawab, masih percaya Yesus enggak? Iya kan? Kita ada masalah, entah masalah siapa, kayak yang ada yang meninggal, saudara yang kita kasihi, yang kita cintai meninggal, atau yang kita inginkan, kita cita-citakan gagal, masih mau percaya Yesus? Sampai mana iman kita, Bapak Saudara? Makanya kisah perikop ini berbicara tentang radical faith. Iman yang radikal, radical trust, kepercayaan yang radikal kepada Yesus. Yuk kita mulai ya. Memahami supaya hidup kita itu fokus ke Yesus, bukan fokus kepada masalah hidup kita. Yuk kita praktekkan doa Yesus di Getsemani, bahwa biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak diri kita. Nggak perlu kita paksa Yesus, nggak perlu kita tuntut dia terhadap segala bentuk masalah kita. Kalau engkau mau cari Yesus hanya enaknya, engkau akan kecewa, Bapak Saudara. Pasti akan kecewa, pasti akan kecewa. Masalah dimanapun engkau, baik di kantor, baik di rumah tangga dengan suami istri, kalau kau hanya mau fokus kepada tujuanmu, nggak fokus ke Yesus, kau akan kecewa sama Yesus dan akan meninggalkan. Di sini, Yesus menguji Yairus, supaya dia terus-menerus percaya, walaupun sudah mendengar berita, anaknya meninggal. Kita lanjutkan ayat 37, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Akhirnya mereka mulai bergerak menuju rumah Yairus, tapi yang awalnya dari kerumunan banyak, Yesus nggak memperbolehkan. Udah, kalian yang lain tinggal saja dulu di sini, biar aku, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menuju rumah Yairus untuk melihat anaknya yang meninggal. Menarik, ini adalah asal mula di pasal 5 ini, Yesus membentuk ring 1 murid terdekatnya. Di sini awal mulanya. Yaitu dia memilih 3 orang yang terdekat kepada dia, yaitu Petrus,
Yakobus, Yohanes, yang akan selanjutnya mengikuti dia dalam prosesi-prosesi penting. Nanti di pasal ke-9, Yesus berubah rupa menjadi cahaya, itu yang ikut di atas gunung juga hanya 3. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini murid terdekat dia, ring 1 dia. Begitu juga saat doa di Getsemani, yang diizinkan lebih dekat masuk kepada Yesus hanya Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 murid ini memang sudah dipilih Yesus menjadi pemimpin dan memiliki peran penting untuk penginjilan kelak yang bisa kita lihat di Alkitab. Ya. Petrus kita tahu menjadi soko guru rasul, pemimpin yang ditunjuk sejak Pentakosta, dialah yang memimpin, dia berkhotbah kepada banyak orang dan 3.000 bertobat. Yohanes kita tahu adalah murid yang paling dikasihi dan yang mendapatkan penglihatan terakhir wahyu dan menutup seluruh kitab. Ya. Yakobus, jangan salah, dia adalah martir pertama dari 12 rasul yang mati pertama memberitakan Injil. Jadi Yesus membawa ring 1-nya ini untuk melihat mujizat awal nanti bahwa Yesus akan membangkitkan orang dari mati. Karena ini suatu hal yang besar yang nggak pernah disangka-sangka, dan dia hanya membawa 3 orang terdekat. Dan yang masuk nanti untuk melihat anak itu hanya Petrus, Yakobus, Yohanes serta Yairus dan istrinya. Ya, nanti dikatakan di kitab Lukas yang paralel bahwa ayah dan ibunya ikut melihat anaknya yang meninggal. Kenapa perlu dibawa Petrus, Yakobus dan Yohanes selain ini menjadi murid terdekat Yesus kelak? Menjadi saksi. Yahudi itu butuh saksi 2-3 orang menyatakan perkara itu betul-betul terjadi dan sah. Kalau hanya Yairus saksi, ya jelaslah itu kan bapaknya ya. Dianggap orang bohong pun nggak apa-apa ya. Tapi ini dibawa orang luar, yaitu murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk melihat bahwa bukan mujizat hanya menyembuhkan lumpuh Yesus, bukan hanya ngusir setan Yesus, bangkitkan orang mati pun yang nggak diduga-duga orang, Yesus bisa lakukan. Itu makna di ayat 37 ini, makanya perlu disebutkan dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berangkat. Mereka jalan, Bapak Saudara, ke rumah Yairus. Kita lihat ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Akhirnya mereka sampai di rumah Yairus, dan sudah ada apa? Acara duka. Sudah ada acara apa? Penghiburan. Sudah ada acara apa? Acara sorak-sorai untuk berduka kepada keluarga Yairus. Kemungkinan besar ini adalah banyak tetangga Yairus datang, kerabat, saudara datang semua kepada rumah Yairus untuk berduka. Ini menunjukkan apa? Anaknya betul-betul mati. Nah, itu dia. Jadi Markus menekankan teks ini bukan ini anaknya tidur atau sembarangan, walaupun nanti Yesus bilang dia tidur. Tapi anaknya betul-betul mati. Karena orang datang sudah berduka, sudah rame. Ya. Tapi perhatikan, menarik. Kita masuk ke budaya ini. Ada kalimat orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Bapak Saudara, kalau baca ini dengan budaya kita aneh nggak? Aneh. Kalau budaya kita datang, melayat. Kalau ke saudara yang meninggal atau teman meninggal, mana ada suara ribut? Semua hening. Karena itu budaya kita. Budaya Israel berbeda, Bapak Saudara. Dalam menghadapi kematian dan perkabungan, budaya Israel, supaya Bapak Saudara, bahkan memakai jasa penyewa profesional untuk berkabung. Ini budaya mereka. Sejarawan Yahudi mencatat orang miskin sekalipun harus menyewa 2 orang pemain seruling dan 1 orang untuk nangis di hadapan mayat. Itu disewa. Profesional ini. Jadi bukan saudara atau tetangga doang, tapi ada yang disewa hanya untuk acara kematian. Ini menjadi hal yang lumrah dan fakta sejarah di daerah Romawi Yunani abad pertama. Makanya dikatakan ribut, banyak yang disewa. Berarti menunjukkan apa? Yairus ini orang kaya. Menyewa banyak orang untuk berduka, pemain serulingnya banyak, yang nangisnya banyak, dan yang datang banyak. Menunjukkan dia punya posisi dan jabatan, karena dia kepala rumah ibadat. Kaya, kepala rumah ibadat. Dan semua orang datang ribut. Tahu nggak Bapak Saudara kenapa tafsiran ini betul? Bahwa ini sewaan semua yang menangis ini, yang bikin ribut ini, di acara duka Yairus. Nanti, di ayat selanjutnya, kita kayaknya nggak sempat, berarti minggu depan, di ayat selanjutnya, ketika Yesus bilang,
anak ini tidur, tidak mati. Tahu nggak teks mengatakan apa? Mereka ketawa. Bayangkan ya, masa dari nangis ketawa. Itu jasa profesional. Karena nangisnya, dukanya bukan betul-betul merasakan. Karena dia nggak peduli. Siapa sih Yairus ini? Jadi teks di ayat 38 ini menyatakan ribut di sini. Membuktikan ada orang yang disewa sesuai tradisi Yahudi. Dan juga memang membuktikan bahwa anak Yairus sudah mati. Dan bagi orang Yahudi, dan khususnya Yairus, pasti mengetahui. Sesuai tradisi, keluarga yang meninggal anaknya atau siapapun yang meninggal akan ada acara mengoyakkan pakaian, ya, mengoyakkan pakaian tanda berkabung. Ini sudah lumrah di orang Yahudi. Terus mereka tidak boleh bekerja beberapa hari, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh membaca kitab suci. Yang dibaca hanya Ayub, Yeremia, Ratapan. Pokoknya yang sedih-sedih semua. Dan ini memperkuat bahwa anak Yairus meninggal. Saya hanya bacakan ayatnya saja, tapi ayat 39 sampai selesainya kita masuk di minggu depan. Tepat sebulan kita menyelesaikan satu perikop ini. Saya bacakan ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Yesus mengatakan, anak Yairus tidur. Yesus sering sekali menggunakan kalimat ini. Satu lagi di kisah mana? Lazarus. Lazarus pun dibilangnya tidur. Walaupun itu menunjukkan mereka benar-benar mati. Kita akan masuk lebih dalam minggu depan. Dia 39 sampai habisnya. Satu kisah yang menarik Bapak Saudara, supaya Bapak Saudara bisa menarik. Satu hal yang penting dalam kisah Yairus dan perempuan pendarahan ini adalah tentang iman yang radikal kepada Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Sering sekali kita hanya mencari Yesus karena enaknya. Sering sekali kita menyembah Yesus karena doa kita terkabul. Tapi ketika ada suatu hal yang mengganggu hidup kita, entah itu penyakit, entah itu penderitaan, entah itu tidak punya uang, kita mencari jalan lain dan tidak menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Satu kalimat yang penting akan saya ulang dalam menutup khotbah ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Jangan takut, percaya saja. Atau jangan takut, terus-meneruslah percaya kepada Yesus. Kita akan lanjutkan minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami bisa mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu di minggu ini, melanjutkan eksposisi kisah mengenai Yairus dan perempuan pendarahan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus memateraikannya, sehingga kami betul-betul beriman penuh kepada Engkau. Sehingga kami betul-betul menggantungkan hidup kami kepadamu 100%. Melakukan hidup ini bukan dengan cara kami, melainkan dengan cara-Mu. Ajari kami, Roh Kudus pimpin kami. Terkadang kami hanya mencari Engkau ya Bapa, hanya karena kami butuh, hanya kami karena ada maunya. Tapi biarlah Roh Kudus mengajar kami lewat kebenaran firman ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya hanya kepadamu, dan kami tidak takut menghadapi pergumulan hidup kami. Kuatkan kami, khususnya di tengah masalah hidup kami, khususnya di tengah pandemi ini yang masih sulit, agar kami terus bergantung kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Hati sebagai hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada harinya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
yang punya, inilah yang punya, aku sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara bisa memberi persembahan sesuai dengan instruksi yang diberitakan di warta jemaat tadi. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih bisa beribadah walaupun lewat media online. Tapi biarlah nyanyian pujian kami dari awal sampai akhir ini menyenangkan hatimu dan menjadi duka yang harum di hadapanmu. Terima kasih Bapak. Biarlah di hari kudusmu ini kami semakin dekat dengan Engkau dan merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terkhusus di tengah masa-masa sulit ini, di tengah pandemi virus corona ini ya Bapak. Kuatkan kami untuk kami terus bergantung kepada Engkau, untuk kami terus dekat dengan Engkau, mencari Engkau dan tidak fokus kepada masalah hidup kami. Terima kasih Bapak buat semuanya. Tuhan berkati gereja yang Kau percayakan kepada kami, GKT Raja Daud, Yayasan Pondok Raja Daud, beserta seluruh pelayan-pelayan Tuhan, majelis dan jemaatnya. Tuhan kuatkan kami dalam perintisan gereja ini. Pakailah anak-anak muda untuk melayani Engkau dengan serius. Tuhan yang tambahkan jiwa-jiwa muda, orang-orang dari luar untuk bisa datang mencari Tuhan, mendalami Alkitab dengan benar, belajar sungguh-sungguh untuk menjadi murid Kristus yang sangkal diri dan pikul salib. Apapun pergumulan kami baik dalam pelayanan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tuhan yang tahu isi hati kami. Oleh karena itu, pakai kami hamba-Mu ini ya Bapa, alat-Mu untuk melayani Engkau selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa buat saudara kami, buat teman kami dimanapun mereka berada, baik dalam kondisi sakit ataupun sekarang terus melayani Tuhan dalam kondisi sehat. Biarkan kami semua bisa terus bersekutu ya Bapak, maupun lewat media online ataupun kelak kami sudah bisa tatap muka. Kami ingin saling menyemangati, saling mendoakan agar kami terus menjadi umat Tuhan yang Kau percayakan memberitakan Injil di tanah Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Adapun yang sakit berikan kekuatan, adapun yang punya masalah dan pergumulan berikan jalan keluar. Karena kami dan percaya Tuhan memberikan sesuatu yang berharga sesuai dengan waktu-Mu. Ajari kami mengucap syukur, baik dalam sehat ataupun sakit, baik dalam suka ataupun duka. Terima kasih Bapak buat semuanya. Hamba-Mu berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat pemerintahan dari jajaran tertinggi sampai yang terbawahnya, agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan di bangsa Indonesia ini, dimanapun kami tinggal, agar kami bisa menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah ibadah kita di GKTI Raja Daud pada pagi hari ini. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang menyaksikan ibadah ini. Jangan pernah takut meskipun masa-masa pandemi ini tidak mengurai rasa semangat kita, dan selamat menyambut kemerdekaan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu.